Dongeng 6 Serdadu. Hai kawan, jumpa lagi. Abang Ridwan kali ini akan menggambar dan juga menceritakan satu dongeng yang berjudul Dongeng 6 Serdadu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum ke alur ceritanya, pastikan untuk mensupport kita ya dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya. Oke, kita langsung ke alur ceritanya ya. Pada suatu masa, ada seorang pria yang hebat. Dia telah membaktikan diri pada negara dalam perang dan mempunyai keberanian yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia dipecat tanpa alasan apapun dan hanya memiliki 3 keping uang logam sebagai hartanya. Saya tidak akan diam saja melihat hal ini, katanya. Tunggu hingga saya menemukan orang yang tepat untuk membantu saya. Dan raja harus memberikan semua harta dari negaranya sebelum masalah saya dengan dia selesai. Kemudian dengan penuh kemarahan dia masuk ke dalam hutan dan melihat satu orang berdiri di sana mencabuti 6 buah pohon, seolah-olah pohon itu adalah tangkai-tangkai jagung. Dan dia berkata kepada orang itu, "Maukah kamu menjadi orangku dan ikut dengan saya?" "Baiklah," jawab orang itu. "Saya harus membawa pulang sedikit kayu-kayu ini, terlebih ke rumah ayah dan ibuku." Dan mengambil satu persatu pohon tersebut dan menggabungkannya dengan 5 pohon yang lain dan memanggulnya di pundak. Dia lalu berangkat pergi. Segera setelah dia datang kembali, dia lalu ikut bersama dengan pimpinannya yang berkata, "Berdua kita bisa menghadapi seluruh dunia." Dan tidak lama mereka berjalan, mereka bertemu dengan satu orang pemburu yang berlutut pada satu kaki dan dengan hati-hati membidihkan senapannya. "Pemburu," kata si pemimpin, "apa yang kamu bidik?" "2 mil dari sini," jawabnya, "ada seekor lalat yang hinggap pada pohon oak. Saya bermaksud untuk menembak mata kiri dari lalat tersebut." "Oh, ikutlah dengan saya," kata si pemimpin. "Bertiga kita bisa menghadapi seluruh dunia." Pemburu tersebut sangat ingin ikut dengannya. Jadi mereka semua berangkat bersama sehingga mereka menemukan 7 kincir angin yang baling-baling layarnya berputar dengan kencang. Walaupun di sana tidak ada angin yang bertiup dari arah manapun dan tak ada daun-daun yang bergerak. "Wah," kata si pemimpin, "saya tidak bisa berpikir apa yang menggerakkan kincir angin berputar tanpa angin." Dan ketika mereka berjalan sekitar 2 mil ke depan, mereka bertemu dengan seseorang yang duduk di atas sebuah pohon, sedang menutup satu lubang hidungnya dan meniupkan napasnya melalui lubang hidung yang satu. "Sekarang," kata si pemimpin, "apa yang kamu lakukan di atas sana?" 2 mil dari sini," jawab orang itu. "Di sana ada 7 kincir angin. Saya meniupnya hingga mereka dapat berputar." "Oh, ikutlah dengan saya," bujuk si pemimpin. "Berempat kita bisa menghadapi seluruh dunia." Jadi si peniup turun dan berangkat bersama mereka. Dan setelah beberapa saat mereka bertemu dengan seseorang yang berdiri di atas satu kaki dan kaki yang satunya yang dilepas. Tergeletak tidak jauh darinya. "Kamu terlihat mempunyai cara yang unik saat beristirahat," kata si pemimpin kepada orang itu. "Saya adalah seorang pelari," jawabnya. "Dan untuk menjaga agar saya tidak bergerak terlalu cepat, saya telah melepas sebuah kaki saya. Jika saya menggunakan kedua kaki saya akan jauh lebih cepat daripada burung yang terbang." "Oh, ikutlah dengan saya," kata si pemimpin. "Berlima kita bisa menghadapi seluruh dunia." Jadi mereka akhirnya berangkat bersama dan tidak lama setelahnya mereka bertemu dengan seseorang yang memakai satu topi kecil dan dia memakainya
hanya tepat di atas satu telinganya saja. Bersikaplah yang benar, bersikaplah yang benar, kata si pemimpin. Dengan topi seperti itu, kamu kelihatan seperti orang bodoh. Saya tidak berani memakai topi ini dengan lurus, jawabnya lagi. Jika saya memakainya dengan lurus, akan terjadi badai salju, dan semua burung yang terbang akan membeku dan jatuh mati dari langit ke tanah. Oh, ikutlah dengan saya, kata si pemimpin. Berenam, kita bisa menghadapi seluruh dunia. Jadi, orang yang keenam ikut berangkat bersama, sehingga mereka mencapai kota di mana raja yang menyebabkan penderitaannya akan memulai pertandingan, di mana siapapun yang jadi pemenang akan dinikahkan dengan putrinya. Tetapi, siapapun yang kalah akan dibunuh sebagai hukumannya. Lalu, si pemimpin maju ke depan dan berkata bahwa satu dari orangnya akan mewakili dirinya dalam pertandingan tersebut. Kalau begitu, kata raja, hidupnya harus dipertaruhkan, dan jika dia gagal, dia dan kamu harus dihukum mati. Ketika si pemimpin telah setuju, dia memanggil si pelari dan memasangkan kakinya yang kedua pada si pelari. Sekarang, lihatlah baik-baik, katanya, dan berjuanglah agar kita menang. Telah disepakati bahwa siapapun yang paling pertama bisa membawa pulang air dari anak sungai yang jauh dan telah ditentukan itu akan dianggap sebagai pemenang. Sekarang, putri raja dan si pelari masing-masing mengambil kendi air dan mereka mulai berlari pada saat yang sama. Tetapi dalam sekejap, ketika putri raja tersebut berlari agak jauh, si pelari sudah hilang dari pandangan karena dia berlari secepat angin. Dalam sekejap, dia telah mencapai anak sungai, mengisi kendinya dengan air, dan berlari pulang kembali. Di tengah perjalanan pulang, dia mulai merasa kelelahan dan berhenti, menaruh kendinya di lantai, dan berbaring di tanah untuk tidur, agar dapat terbangun secepatnya dan tidak tertidur pulas. Dia mengambil sebuah tulang tengkorak kuda yang tergeletak di dekatnya dan menggunakan sebagai bantal. Sementara itu, putri raja yang sebenarnya juga pelari yang baik dan cukup baik untuk mengalahkan orang biasa, telah mencapai anak sungai juga, mengisi kendinya dengan air dan mempercepat larinya pulang kembali. Saat itu, dia melihat si pelari yang telah tertidur di tengah jalan. Hari ini adalah milik saya, dia berkata dengan gembira. Dia mengosongkan dan membuang air dari kendi si pelari dan berlari pulang. Sekarang hampir semuanya telah hilang, tetapi si pemburu yang juga berdiri di atas dinding kastil dengan matanya yang sangat tajam dapat melihat semua yang terjadi. Kita tidak boleh kalah dari putri raja, katanya, dan dia mengisi senapannya mulai membidik dengan teliti dan menembak tengkorak kuda yang dijadikan bantal di bawah kepala si pelari tanpa melukai si pelari. Si pelari terbangun dan meloncat berdiri dan melihat banyak kendinya telah kosong dan putri raja sudah jauh berlari pulang ke tempat pertandingan yang dimulai. Tanpa kehilangan keberaniannya, dia berlari kembali ke anak sungai, mengisi kendinya kembali dengan air, dan untuk itu dia berhasil lari pulang kembali 10 menit sebelum putri raja tiba. Lihat, katanya, ini adalah pertama kalinya saya benar-benar menggunakan kaki saya untuk berlari. Raja menjadi jengkel dan putrinya lebih jengkel lagi karena dia telah dikalahkan oleh serdadu biasa yang telah dipecat. Dan mereka berdua sepakat untuk menyingkirkan serdadu beserta pengikutnya bersama-sama. Saya punya rencana, jawab sang raja. Jangan takut, tetapi kita harus mendiamkan mereka selama-lamanya. Kemudian mereka menemui serdadu dan pengikutnya, mengundang mereka untuk makan dan minum. Dan sang raja memimpin mereka menuju ke sebuah ruangan yang lantainya terbuat dari besi. Pintunya juga terbuat dari besi
dan di jendelanya terdapat rangka-rangka besi. Dalam ruangan itu ada sebuah meja yang penuh dengan makanan. Sekarang masuklah ke dalam dan buatlah dirimu senyaman mungkin, kata sang raja. Ketika Serdadu dan pengikutnya semua masuk, dia mengunci pintu tersebut dari luar. Dia kemudian memanggil tukang masak dan menyuruhnya untuk membuat api yang sangat besar, dan di bawah ruangan tersebut hingga lantai besi menjadi sangat panas. Dan tukang masak tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh raja, dan keenam orang di dalamnya mulai merasakan ruangan menjadi panas, tapi berpikir bahwa itu karena makanan yang mereka makan. Seiring dengan suhu ruangan yang bertambah panas, mereka menyadari bahwa pintu dan jendela telah dikunci rapat. Mereka menyadari rencana jahat sang raja untuk membunuh mereka. Bagaimana juga dia tidak akan pernah berhasil, kata laki-laki dengan topi kecil. Saya akan membawa badai salju yang akan membuat api merasa malu pada dirinya sendiri dan meranggak pergi. Dia lalu memasang topinya lurus di atas kepala, dan secepat itu badai salju datang dan membuat semua udara panas menjadi hilang dan makanan menjadi beku di atas meja. Setelah 1 atau 2 jam berlalu, Raya menyangka bahwa mereka telah terbunuh karena panas dan menyuruh untuk membuka kembali pintu ruangan tersebut dan masuk ke dalam untuk melihat keadaan mereka. Ketika pintu terbuka lebar, mereka berenam ternyata selamat dan terlihat mereka telah siap untuk keluar untuk menghangatkan diri karena ruangan tersebut terlalu dingin dan menyebabkan makanan di meja menjadi beku. Dengan penuh kemarahan, raja mendatangi tukang masak, mencaci dan menanyakan mengapa tukang masak itu tidak melaksanakan apa yang diperintahkan. Ruangan tersebut cukup panas, kamu mungkin bisa melihatnya sendiri, kata tukang masak. Sang raja melihat ke bawah ruangan besi tersebut dan melihat api yang berkobar-kobar di bawahnya, dan mulai berpikir bahwa keenam orang itu tidak dapat disingkirkan dengan cara itu. Dia mulai memikirkan rencana baru. Jadi dia memanggil Serdadu yang menjadi pimpinan tersebut dan berkata kepadanya, jika kamu tidak ingin menikahi putri saya dan memilih harta berupa emas, kamu boleh mengambilnya sebanyak yang kamu mau. Baiklah tuanku raja, jawab si pemimpin. Biarkan saya mengambil emas sebanyak yang dapat dibawa oleh pengikutku, dan saya tidak akan menikahi putrimu. Raja setuju bahwa si pemimpin akan datang dalam 2 minggu untuk mengambil emas yang dijanjikan. Si pemimpin memanggil semua penjahit yang ada di kerajaan tersebut dan menyuruh mereka untuk membuat karung yang sangat besar dalam 2 minggu. Dan ketika karung itu telah siap, orang kuat atau yang dijumpai mencabut dan mengikat pohon, memanggul karung tersebut di pundaknya dan menghadap sang raja. Siapa orang yang membawa buntalan sebesar rumah di pundaknya ini? Teriak sang raja. Ketakutan karena memikirkan banyaknya emas yang bisa dibawa pergi, dan 1 ton emas yang biasanya diseret oleh 16 orang kuat hanya dipanggulnya di pundak dengan 1 tangan. Mengapa tidak kamu bawa lebih banyak lagi? Emas ini hanya menutupi dasar dari kantung ini. Jadi raja menyuruh untuk mengisinya perlahan-lahan dengan seluruh kekayaannya. Dan walaupun begitu, kantung tersebut belum terisi setengah penuh. Bawa lebih banyak lagi, teriak si kuat. Harta-harta ini belum berarti apa-apa. Kemudian akhirnya 7.000 kereta yang dimuati dengan emas yang dikumpulkan dari seluruh kerajaan berakhir masuk dalam karungnya. Kelihatannya belum terlalu penuh, katanya, tetapi saya akan membawa apa yang bisa saya bawa. Walaupun dalam karung tersebut masih tersedia ruangan yang kosong, saya harus mengakhirinya sekarang, katanya. Jika tidak penuh, sepertinya lebih mudah untuk mengikatnya. Dan orang kuat itu lalu menaikkan karung tersebut di punggungnya
dan berangkat pergi bersama dengan teman-temannya. Ketika sang raja melihat semua kekayaan dari kerajaannya dibawa oleh hanya satu orang, dia merasa sangat marah. Dan dia memerintahkan pasukannya untuk mengejar keenam orang itu dan merampas kembali karung itu dari si kuat. Dua pasukan kuda segera dapat mengejar mereka, memerintahkan keenam orang itu untuk menyerah dan menjadi tawanan dan mengembalikan kembali karung harta itu atau dibunuh. Menjadi tawanan, kata kamu, kata orang yang bisa meniup. Mungkin kalian perlu menari-nari di udara bersama-sama dan menutup satu lubang hidungnya dan meniupkan napas melalui lubang yang satunya. Pasukan tersebut berterbangan melewati atas gunung, tetapi komandan yang memiliki 9 luka dan merupakan orang yang pemberani memohon agar mereka tidak dipermalukan. Si peniup kemudian menurunkannya perlahan-lahan dan memerintahkan agar mereka melaporkan ke sang raja bahwa pasukan apapun yang dikirimkan untuk mengejar mereka akan mengalami nasib yang sama dengan pasukan ini. Dan seketika sang raja mendapat pesan tersebut, berkata, biarkanlah mereka mempunyai hak atas harta itu. Jadi, keenam orang itu membawa pulang harta mereka, membagi-bagikannya dan hidup senang sampai akhir hayat mereka. Pembelajaran yang dapat kita teladani dari dongeng 6 serdadu ini adalah janganlah merebut hak yang dimiliki oleh orang lain. Serukan ceritanya. Oke, makasih banyak ya kawan-kawan sudah menyimak cerita kita kali ini. Sampai jumpa di kisah dan cerita yang lainnya dalam video menggambar dan bercerita. Terima kasih ya. Bye.